Pelajaran hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu wirausaha, di mana tema 5 ini terdiri dari 3 subtema, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Subtema 1 yaitu tentang kerja keras berbuah keberhasilan. Pembelajaran 1 kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Kita di sini akan mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri ini harus diisi dalam formulir sesuai dengan data diri kita. Selanjutnya, kita akan belajar melengkapi formulir dengan data diri. Ingat, formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Perhatikan contoh formulir berikut ini. Formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap selengkap-lengkapnya. Nama panggilan biasa kamu dipanggil apa, tempat tanggal lahir sesuai dengan kota atau tempat dan tanggal lahir kalian, kelas, alamat, hobi sesuaikan dengan data diri kalian. Jangan lupa bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Nah, sekarang kita coba identifikasi formulir yang ada di buku tema 5 halaman 11 dan 12. Di sana ada formulir tentang pendaftaran lomba cerdas cermat dan tentang formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Baik, selanjutnya kita akan membuat dan melengkapi formulir. Nah, formulirnya ada di mana? Silakan dibuka halaman 11 dan 12 di buku tema 5. Di sana silakan isi dengan data diri kalian sejelas-jelasnya. Selanjutnya kita akan ke pembelajaran 2 yaitu muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Seperti yang setelah kalian tulis tentang macam-macam reklame, yang pertama ada iklan, biasanya ditemukan di televisi ataupun YouTube ataupun media sosial lainnya. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Yang selanjutnya ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Poster ini biasanya misalkan ada turnamen sepak bola, kalian dapat menemukannya misalkan di sekolah ataupun di tempat-tempat umum yang biasanya orang berkumpul. Selanjutnya ada brosur. Brosur itu berbentuk selembaran kertas, biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur ini berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat, seperti misalkan mau ada bujar buku atau misalkan promo-promo. Selanjutnya ada embelase. Embelase itu merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Biasanya ini kita temukan di kotak susu tuh, biasanya ada informasi nilai gizi, tentang takaran sajinya, tentang komposisinya. Selanjutnya ada baliho. Baliho itu jenis reklame yang berukuran sangat besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Biasanya kita temukan di pinggir jalan ataupun di depan komplek rumah kita. Selanjutnya ada banner. Banner itu merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, banner ini biasanya kita temukan nih kalau misalkan kita ke supermarket, ada
promo ataupun diskon-diskon biasanya dipajang dalam ukuran kecil supaya tidak memakan tempat. Selanjutnya leaflet. Leaflet ini berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, Bapak Guru biasanya mendapatkan leaflet ini kalau misalkan ada sales-sales motor atau sales-sales mobil, biasanya memberikan leaflet ini sebagai informasi untuk membeli motor atau mobil. Nah, masih tentang muatan SBDP KD 3.1 dan KD 4.1. Nanti kalian akan belajar mempresentasikan brosur. Nah, sesuai tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lebaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Nah, sebelum mempresentasikan brosur, kalian nanti buat dulu brosur di media digital kalian ya, di HP kalian. Jadi nanti gunakan aplikasi yang bisa membuat brosur secara